kami menganggap kami itu yang paling berjasa mengembangkan Ngelanggeran. Dan itu ternyata kesalahan terbesar kami. Pariwisata itu tidak bisa diklaim dan dilakukan oleh satu pihak, harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Sehingga ya kita membuka ruang untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan support kolaborasi dengan berbagai pihak. Gimana kabar Mas Sugeng? Alhamdulillah sehat. Wah, tambah mantap ini hidup di desa dengan desa wisata Ngelanggeran. Ini tahun ke-7 kita nggak ketemu langsung. Ya, terakhir kita di Menteng waktu itu ya. 2015 ya. 2015 jadi champion lah waktu itu ya. Ya, salah satu brand dan jadi heroes-nya lah. Apa itu yang kemudian pihak lain melihat yang dilakukan Mas Sugeng selama ini? Ya, satu hal yang kami rasakan itu jadi banyak teman, banyak saudara, kemudian banyak pihak yang tahu dan akhirnya ya ini membantu kami untuk tumbuh di Ngelanggeran. Titik di mana ya Mas Sugeng membuat Ngelanggeran ini dikenal orang? Tadinya kan out of nothing, orang nggak tahu ini apa gitu. Tapi titik di mana kemudian Ngelanggeran sekarang jadi pijakan kan ya wisata. Sebenarnya kita cukup lama ya, tapi terasa dan muncul di permukaan itu sebenarnya 2011-2012. 2012 itu yang lumayan keangkat ya. 2011 dulu ketika ada semacam lomba pemuda pelopor itu juga sudah mulai terangkat. Itu bidang seni budaya dan pariwisata saat itu. Nah, tingkat apa DIY atau nasional? Nasional. Waktu itu kegiatan dengan Kemenpora yang itu sebenarnya juga mengangkat dan memberikan apresiasi. Tapi kalau saya memaknainya lebih ke proses ya pembinaan juga akhirnya dan ya mengenalkan. Yang dulunya mungkin ngucap Ngelanggeran aja agak sulit. Salah-salah ya. Ngucap nulis G-nya kurang dan sebagainya. Tapi sekarang udah common, udah umum ya. Saat ini udah mulai terbiasa. Kemudian ya satu hal yang ya membanggakan lah. Kalau dulu mungkin kenalan dari Ngelanggeran itu malu lah. Dari Gunung Kidul itu malu. Apalagi Ngelanggeran ya. Gunung Kidul terus Ngelanggeran. Tapi saat ini ya lebih percaya diri, kemudian ya walaupun harus bercerita 3-5 menit Ngelanggeran itu di mana, tapi satu hal yang saya rasakan ya ketika kita bisa mengenali, kemudian mengelola apa yang dimiliki, diberitahukan ke orang lain, itu ternyata juga bisa mengangkat kebanggaan masyarakat. Ini kan proses yang panjang ya, Mas Sugeng. Kalau saya lihat dari tadi 2011, lalu sekarang udah hampir 11-12 tahun lah ya sekarang ya. Kan nggak tiba-tiba langsung jadi ya. Nah, mimpi Mas Sugeng untuk menjadikan Ngelanggeran sebagai desa wisata yang kemudian sekarang dikenal itu berangkat dari mana? Jadi kami itu bersyukur ya, generasi kami itu diracuni dalam tanda petik oleh para senior kami dulu di Karang Taruna untuk mencintai lingkungan, kemudian mencintai desa. Awalnya tidak langsung kita ingin menjadi desa wisata itu enggak, tapi lingkungan. Jadi ya Ngelanggeran itu seperti desa-desa lain di Gunung Kidul, desa yang tidak menarik, kemudian isu lingkungannya juga kuat, kekeringan, kemudian kemiskinan, itu juga menjadi satu hal yang umum di Gunung Kidul. Nah, dari situ yang menyamakan mimpi kami itu adalah bagaimana air di desa kami itu tidak sulit. Awalnya itu. Kenapa air? Karena sumber dari kehidupan. Salah satu yang ya katakanlah di sini kita sawah ya. Kalau kondisinya hanya tak ada hujan ya paling setahun sekali. Kemudian yang kedua, masyarakat kami mayoritas adalah petani, beternak, dan itu juga sangat tergantung dengan air. Nah, ketika para senior kami dulu sejak 1999 itu sudah mengajak, kemudian melibatkan kami untuk terlibat. Waktu itu ya masih SD, tapi diikat dengan kegiatan, diajak naik gunung, kemudian nanam pohon, diajak untuk berkegiatan di masyarakat sehingga ya terasah. Nah, pas generasi kami, tepatnya itu 2007
Jadi pasca gempa 2006. Oke, gempa Jogja yang gede banget ya. Itu kami semakin mengerucut untuk melakukan kegiatan Karang Taruna waktu itu lebih menjaga alam, kemudian dampak ikutannya adalah pariwisata. Oke, lama banget nggak dengar kata Karang Taruna. Ternyata ada faedah yang bagus ya dari para senior itu. Betul. Jadi gempa itu karena diawali di 99 teman-teman senior itu merawat lingkungan dan memelihara air, lalu terwariskan atau setidaknya nempel di generasinya Mas Sugeng. Tapi kan kemudian berkembang itu perjalanan yang lain kan? Iya. Apa masih didampingi para senior itu? Tetap. Jadi kita tetap kolaborasi. Bahkan senior kami yang saat ini pun masih ada bergabung itu juga ada. Tapi ada juga beberapa yang berkarir menjadi PNS, kemudian di luar Jawa itu juga ada. Nah, yang saya rasakan itu kami di Ngelanggeran itu kami dianugerahi banyak kenikmatan ya. Yang pertama adalah alam. Alam seperti kita rasakan pagi ini. Tidak semua desa itu punya kondisi ini. Iya, persis. Kemudian yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat yang guyup, rukun, yang itu sebenarnya menjadi modal sosial kami untuk bisa bareng-bareng. Dan satu hal yang mungkin tidak dimiliki yang lain juga itu adalah kami itu dibesarkan dari kondisi yang sulit. Kondisi yang berat itu yang menimpa kami untuk berubah menjadi lebih baik. Nah itu ya ketika ditanya itu sebenarnya kami berangkat dari minus, tidak berangkat dari nol. Tapi itu yang membentuk fighting spiritnya itu ya. Itu semangat untuk berjuang cukup kuat. Jadi dianugerahi alam, masyarakat yang guyup, sama berangkat dari tidak nol tapi minus. Itu kombinasi yang sebenarnya kan ya ada kelebihan tapi ada kekurangan. Nah, menjadikan yang minus itu nol dan kemudian positif, tapanya gimana Mas? Satu hal yang coba kami lakukan itu adalah membuka kesadaran. Jadi kami itu awalnya tidak menyadari bahwa kami itu punya potensi. Kenapa ya setiap saat kami lihat ini. Nggak gumunan lagi. Ya biasa. Jadi walaupun saya sendiri mungkin waktu itu tidak langsung sadar ini adalah sebuah potensi. Jadi yang pertama membangun kesadaran dulu di tim kami maupun dengan masyarakat. Kemudian yang kedua setelah sadar kita akan tahu katakanlah dari posisi minus mau bergerak ke 10 itu jalannya seperti apa. Apalagi minusnya jauh lagi, minus 3 atau minus 5 gitu. Nah itu ya kita nyebutnya pengkapasitasan lah ya. Pengkapasitasan. Jadi dibekali caranya seperti apa, kemudian jalannya lewat mana, pihak-pihak mana yang bisa dilibatkan, diajak kerjasama. Nah setelah itu, setelah kita sadar kemudian punya kemampuan, itu adalah ya pemberdayaan. Mereka dipertemukan dengan pasar, dengan sumber ekonomi, dengan hal positif yang itu membuat mereka sadar. Ketika saya melakukan ini ternyata ada efek dan saya mendapatkan ini. Manfaat. Nah kita pun tidak lagi nyuruh orang untuk sekuat dulu ya untuk melakukan konservasi, tapi sudah sadar ternyata muncul dari dalam diri. Iya, ketika alam dijaga, itu alam memberikan banyak hal lebih ke kita, dan itu menjadi kebiasaan. Sudah ya seperti itu. Gitu. Jadi kesadaran itu yang membuat mereka tidak seperti disuruh, tetapi dari dalam dirinya muncul untuk tadi merawat alam yang dihargai sebagai pemberi manfaat gitu ya. Nah ada persoalan kan Mas, kalau tadi dari minus ke nol lalu ke angka sekarang gitu. Kalau Mas Sugeng lihat angkanya sekarang ada di mana? Kita masih di angka 4 atau 5 lah. Kenapa kan? Tapi yang progres kalau apalagi minusnya dari minus 9 itu kan panjang banget perjalanannya. Walaupun mungkin dari luar itu orang lihat Ngelanggeran itu sangat luar biasa. Progresnya. Tapi saya sendiri masih banyak hal yang masih bisa dikembangkan. Masih banyak hal PR yang harus kita selesaikan. Kemudian ya mimpinya semakin banyak masyarakat yang terlibat. Nah itu juga menjadi satu hal yang menjadi tantangan karena mengelola masyarakat, mengelola alam, mengelola banyak kepentingan itu juga butuh komunikasi yang intens. Kemudian ini membangun apa ya istilahnya, menciptakan atau mengembangkan
perusahaan sosial lah ibaratnya. Perusahaan itu sosial, yang tidak mudah menurut saya. Dinamikanya sangat dan unitnya kan terpisah-pisah kan. Betul. Masyarakat sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai komunitas RT RW gitu ya, dan disatukan. Nanti istilah menarik tadi perusahaan sosial atau di luar kan sering lihat sebagai social entrepreneurship gitu ya. Ini kan sebagai platform yang membuat kita bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan bisnis, mendapatkan manfaat sosial dan memelihara lingkungan untuk sebuah unit usaha. Mas Sugeng dapat platform itu atau menggunakan itu di sini dari mana kesadaran? Jadi awalnya itu kita nggak tahu lah istilah itu. Persis, itu setelah jalan baru orang kasih tahu. Ini perusahaan sosial. Tapi prakteknya itu kita melakukan itu 2012 ketika ada kompetisi kewirausahaan sosial kemudian ternyata kita menjalankan praktek itu, bahkan diapresiasi dan dapat hibah untuk pengembangan usaha. Nah, satu hal yang ternyata untuk menggerakkan masyarakat itu salah satunya adalah berangkat dari permasalahan yang dihadapi. Kenapa? Karena biasanya itu akan lebih bersatu, Kalau ketemu masalah. Nah, kalau musuhnya itu satu, punya musuh bersama yang gede itu banyak orang akan bersepakat untuk bersatu. Sama, musuh bersama kami ketika pengembangan awal itu adalah air. Itu menjadi satu hal yang orang jadi semakin kompak dan terlibat. Nah, ketika dalam proses pengembangannya memang kita mencoba membuat inovasi yang awalnya hanya ngelola gunung api purba saja, katakanlah lingkungan, kemudian dampak ikutannya adalah pariwisata. Kemudian kita mengembangkan unit-unit kegiatan usaha di masyarakat. Itu juga berangkat dari permasalahan. Jadi bagaimana permasalahan ini diselesaikan, kemudian menjadi satu model bisnis dan itu bisa memberikan manfaat ekonomi maupun pemberdayaan di masyarakat. Jadi ekonomi itu sebenarnya impact atas intensi untuk merawat air dan merawat lingkungan sebagai sumber kehidupan tadi ya. Persis. Jadi satu hal yang kami rasakan Gusti Allah itu memberikan reward lah berupa banyak kenikmatan dan termasuk ekonomi itu ketika kita berkontribusi untuk merawat, menjaga dan memberikan manfaat ke banyak orang. Itu biasanya akan mengikuti lah. Itu instan nggak? Atau misalnya gini, kadang-kadang kan itu sebuah keyakinan yang muncul agak lama Misalnya kita ngerawat sesuatu udah kita lakukan tapi ternyata zong gitu. Kejadian juga atau rewardnya otomatis? Kalau saya sih meyakini itu energi itu tidak akan pernah hilang. Apalagi energi positif yang kita berikan. Memang kami butuh waktu. Kalau berbicara Ngelanggeran itu kita butuh waktu 3-4 tahun. Yang awalnya diniati niat tulus saja untuk bisa melakukan hal positif dan mengabdi di desa. Tapi itu apa yang kita tanam itu kita akan memanen. Dan saya sangat meyakini itu. Jadi katakanlah banyak orang nanya kerjaannya Pak Sugeng itu ora jelas gitu kan. Tapi alhamdulillah dari ketidakjelasan itu yang berbagai sudut itu juga bisa membantu. Jadi saya sangat meyakini itu. Jadi kalau ada istilah zong itu menurut saya hanya belum ketemu saatnya. Butuh kesabaran sedikit lah sama kegigihan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan hal baik atau efek sebenarnya itu kan dampak ikutannya artinya tugas utamanya sebenarnya sudah terselesaikan, misalnya yang jaga air tadi kan airnya udah terawat, itu aja udah jadi berkah tertentu kemudian bawa wisata, bawa keterkenalan, terus yang kerjaannya nggak jelas apa menjadi sesuatu. Tapi kalau Mas Sugeng sendiri mendefinisikan profesinya itu sebagai apa sekarang? Kalau saya mungkin ini pegiat aja lah Pegiat, pegiat desa wisata, teman banyak orang lah Tapi satu hal yang saya petik dari proses panjang Ngelanggeran itu, kalau saya memaknai itu adalah menjalin silaturahmi menjalin silaturahmi, kemudian membuat ikatan dengan banyak orang, itu ternyata bisa membantu kita untuk lebih cepat proses pengembangannya. Jadi silaturahmi membawa rezeki itu sangat kami rasakan. Membentuk keluarga, dan yang namanya rezeki itu tidak hanya rupiah, materi tapi bagaimana kita punya tambahan informasi, kemudian pengetahuan, termasuk
kesempatan bisa melakukan pengembangan di berbagai daerah, itu juga menjadi satu kekuatan. Nah, dalam upaya untuk menjadikan ini sebuah tempat yang kemudian dikenal orang, itu kan meyakinkan pihak-pihak yang lain kan itu butuh skill ya. Tadi Mas Sugeng nyebut komunikasi lah, ngobrol. Nah, cara Mas Sugeng masuk dan memahamkan atau memberi kesadaran kalau tadi ke warga atau orang yang berbeda-beda itu caranya gimana, Mas? Oke, jadi kalau komunikasi di internal kemudian eksternal itu memang skemanya akan sedikit berbeda. Di internal itu kami bersyukur ya, di desa itu ada ruang interaksi sosial. Yang itu bisa lewat kita manfaatkan. Jadi kayak pertemuan warga. Ada kegiatan katakanlah yasinan atau pengajian, kemudian pertemuan dusun, itu kita pakai. Itu yang pertama. Platform yang sudah ada dipakai. Kemudian yang kedua itu adalah ya menjadikan satu pemuda itu sebagai satu virus perubahan dalam satu rumah tangga. Orang tua itu pasti akan mendukung anaknya ketika dia punya hal positif yang akan diwujudkan. Ya, katakanlah tidak mendukung, minimal itu tidak melarang. Dan itu biasanya isu pengembangan, isu apa yang akan bahas katakanlah di rapat yang lebih besar, itu sudah dikomunikasikan di tingkat keluarga. Sehingga ketika nanti di forum besar itu ibaratnya sudah setengah mateng. Sehingga tinggal istilahnya membuat kesepakatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami itu juga mencoba menggunakan tokoh kunci untuk bisa melakukan komunikasi kepada masyarakat. Apalagi yang menggerakkan itu anak muda. Ketika kita yang ngomong itu belum tentu semuanya akan percaya. Tapi kalau ada tokoh kunci itu yang ide kita tuang ke mereka, dan seakan-akan ide itu muncul dari mereka itu akan lebih mudah untuk kayak jadi spokespersonnya ya. Jadi juru bicaranya. Siapa aja tokoh-tokoh kunci yang dipetakan? Banyak. Sebenarnya tokoh kunci itu ada yang formal, ada yang informal. Kalau yang formal ya yang masuk di pamong kalau kita nyebutnya, perangkat desa, itu juga menjadi penting. Kemudian yang kedua tokoh budaya, termasuk tokoh agama. Nah, ada juga yang tokoh ya pengeyelan di tingkat desa itu juga ada. Pengeyelan. yang sulit ini kan ada ininya juga. Itu yang penting dia itu kadang dia tidak punya posisi atau jabatan, tapi dia berpengaruh di komunitas itu. Nah, itu yang kita masuki juga. Jadi mendekati tiga itu ya, tadi ya, dengan forum yang umum ada, lalu dengan pemuda di sebuah keluarga, lalu tokoh-tokoh kunci untuk menyampaikan mimpinya lah ya untuk ini. Nah, kalau lihat sekarang keguyuban sama keyakinan masyarakat di Ngelanggeran ini dengan mimpi yang tadi men-solve problem ya, lalu kemudian berdampak itu sejauh mana, sebesar apa? Kita bisa bilang terjadi perubahan yang sangat signifikan lah ya. Kepedulian terkait ikut ingin berperan aktif itu sangat besar. Bahkan ya saat ini orang semakin bangga dia bisa mengenakan pakaian seragamnya pengelola desa wisata dibandingkan dia bekerja meninggalkan desa atau bekerja ke kota menjadi karyawan atau penjaga toko. Yang dulunya mungkin orang lebih bangga seperti itu. Sekarang switch ya, berbalik. Itu juga menjadi satu hal yang menurut kami tanda ya. Ya, salah satu orang memiliki ini rasa kepedulian dan kebanggaan. Nah, dulu kan ada problem yang lain ya. Tadi air satu dan sekarang kan sudah terjaga atau setidaknya sudah tersolve dan membawa manfaat. Problem yang lain kan di pemuda. Dulu kan hampir semua pemuda di Gunung Kidul dan juga hampir semua daerah yang dalam tanda petik minus itu kan pergi ke kota ya untuk mengadu nasib. Sekarang mereka bangga dengan aktivitas di desanya dan mengembangkan desanya dengan potensi yang ada. Iya, jadi Ngelanggeran itu salah satu desa yang menjadi penyuplai istilahnya itu Purna Migran Indonesia ya saat ini PMI. Purna Migran Indonesia. Iya, itu kelompok atau komunitas yang kita bikin. Jadi di Ngelanggeran ini mayoritas kan pergi keluar desa. Dulu itu isinya ya kalau nggak anak-anak yang masih sekolah itu adalah orang yang sudah sepuh atau tua. Yang usia produktif, yang pasti dia bibit unggul itu dia semua berkarir keluar dan rata-rata sukses. Nah,
satu hal yang kami lihat trennya itu adalah keluar kemudian pulang, keluar pulang. Yang itu ada masalah sosial juga di situ. Apa masalah sosial? Salah satunya adalah rumah tangganya yang terkorbankan. Tingkat perceraian yang cukup tinggi. Kenapa? Karena ya mungkin bekerja ke luar negeri 3 sampai 5 tahun itu membuat hubungan ikatan di keluarga jadi tidak harmonis. Nah, satu hal yang coba kami lakukan itu kita bikin kelompok, kalau dulu namanya TKI Purna. Itu yang menjembatani untuk yang sudah punya modal, itu mereka bisa melakukan investasi pengembangan usaha di desa. Untuk menghilangkan rasa yang ada di desa itu menganggap wah dia sudah sukses sekarang. Apakah saya masih pantas untuk berteman dengan mereka? Di sisi lain yang lama dari luar negeri itu menganggap wah teman-teman di Ngelanggeran sudah banyak melakukan banyak hal. Saya tidak terlibat. Apakah saya ketika pulang saya masih bisa punya tempat untuk di desa? Nah, itu salah satunya kita coba solve ya. Ya, apa istilahnya jembatani, kemudian ya mereka mengembangkan usaha. Ada yang homestay, kemudian ada juga yang jasa transportasi, ada yang mereka punya peternakan, dan itu tidak lagi mereka pergi ke luar negeri. Jadi modalnya untuk pengembangan usaha di desa kayak gitu. Dan orang-orang mudanya terlibat di desa ini. Termasuk Mas Sugeng kan? Ya. Tidak memilih untuk meninggalkan desanya. Padahal kalau latar belakang dulu apa teknik? Saya teknik industri. Nah, itu industri apa yang harus digarap di Ya sebenarnya satu momentum berat yang pernah saya rasakan itu di 2011. Jadi ketika saya dihadapkan di dua pilihan, berkarir dan bekerja di luar desa, atau memilih tinggal dan mengembangkan usaha yang belum jelas saat itu. Jadi 2011 itu belum nggak ada kejelasan apa-apa. Belum ada. Gelap gitu. Jadi ya ini bentuk. Tapi waktu itu satu hal yang membuat saya kuat itu adalah teman-teman saya. Jadi di desa ini. Jadi mereka menyampaikan ini sudah jalan seperti ini, masa mau ditinggal. Ini kita sudah ibaratnya membangun komitmen, masa mau ditinggal. Ya udah, berarti saya memilih tinggal di desa. Waktu itu orang tua saya, kemudian keluarga itu mengharapkan saya itu bekerja seperti yang lain di Bandung. Jadi kebetulan waktu itu ada kesempatan sebenarnya untuk bekerja di salah satu BUMN di Bandung. Kebetulan saya skripsi, kemudian tugas akhir di sana, kemudian ada kesempatan itu. Nah, hati kecil saya memilih untuk di sini tinggal di desa karena yaitu teman-teman. Nah, ternyata itu salah satu kekuatan besar yang saya dapatkan. Ketika saya memilih di situ, teman-teman yang awalnya gondeli atau menahan, ketika dia sudah lulus sekolah, lulus kuliah, mereka tidak pergi meninggalkan desa. Jadi dia komit dengan apa yang diminta karena sudah nahan saya gitu kan. Jadi itu salah satu rencana Tuhan yang mungkin tidak pernah saya pikirkan juga. Nah, dari situ kita punya tim yang solid, tim yang komit untuk bareng-bareng. Ini adalah salah satu jalan yang kita pilih, ya kita selesaikan perjalanannya kira-kira seperti itu. Terus menjelaskan atau mengajak ngobrol orang tua yang punya mimpi berbeda. Ini anakku malah nang desa ngopo tak sekolah kayak berdua. Gimana jelasinnya ke orang tua? Saya tetap bekerja waktu itu. Jadi untuk mengobati rasa sakit hati dalam tanda petik orang tua, karena persepsi bekerja itu ya berangkat jam 7, kemudian pulang jam 4. Nah, jadi saya itu bekerja di koperasi. Koperasi Simen. Enggak, di sini masih di Kecamatan Patok. Tapi pokoknya bekerja gitu. Konsep itu cara berangkat pagi, kemudian rapi. Anakku digawe gitu. Ya, intinya tidak terlalu membuat kecewa lah. Karena itu bentuk tanggung jawab saya, orang tua, ekspektasinya tinggi. Kebetulan saya 4 bersaudara. Yang kebetulan kuliah saya. Anak keberapa Mas? Saya anak nomor 3. Nomor 3, Kemudian yaitu persepsinya anak kuliah itu nyambut gawe. Nah, dari situ kalau pagi sampai siang lebih banyak kegiatan di koperasi tadi. Kemudian malam kegiatan di desa, bahkan saya sering izin di koperasi itu. Bahkan
izin saya itu melebihi jatah cuti lah ya. Bahkan sampai dipotong ininya. Tapi ya itu bisa menyadarkan. Baru saya resign bener-bener fokus ke desa. Ke desa itu setelah orang tua sudah bisa melihat bahwa ya ini adalah salah satu bentuk pekerjaan walaupun nggak jelas apa gitu kan. Kemudian waktu itu saya sudah nggak bisa bagus untuk mengatur waktu. Jadi ya karena ini sering sakit, kemudian ini ya udah suruh milih salah satu aja. Oh, ketika mendua tadi operasi dan ngurusin desa itu ya. Itu kan cara untuk membawa harmoni kan sebenarnya Mas Sugeng ya. Orang tua dapat senangnya, teman-teman yang gondeli juga dapat. Tapi yang korbannya diri sendiri ya. Ya sebenarnya ketika dijalani dengan seneng itu nggak terlalu berat. Cuman yang kadang nggak kuatkan fisik ya. Fisik yang ya waktu itu 2015 saya walaupun ini juga awalnya tidak ya nggak apa-apa tetap berkegiatan aja. Tidak harus yang penting gaweane selesai gitu kan. Tapi saya nggak enak juga kalau nggak komitmen kemudian di dua lembaga istilahnya kemudian tidak optimal. Apa yang membuat orang tua kemudian yakin ngecolke gitu? Ya wes kamu di situ. Mungkin ini ya. Jadi seiring proses membangun Ngelanggeran itu cara proses saya untuk berjejaring itu adalah masuk ke kompetisi. Jadi dengan kompetisi itu saya bisa belajar banyak hal, ketemu banyak orang yang satu frekuensi, kemudian ya juri itu kita jadikan mentor, dan mungkin kita kenal dan ini ya ketika saya jadi juri. Juri. Jadi satu hal mungkin orang tua juga sudah bisa terbuka ya. Dengan ada capaian yang itu mungkin jarang didapati warga desa Ngelanggeran. Betul, gitu ya. Kemudian banyak saudara atau teman-teman yang datang, termasuk yaitu ketika diundang ada kegiatan keluar itu kan saya harus katakanlah 3 sampai 5 hari. Dan ya lama-kelamaan kan nggak enak juga sering izin segala macam. Nah orang tua mulai meyakini lah, meyakini kalau saat ini alhamdulillah salah satu supporting system saya keluarga. Jadi keluarga dari ya keluarga istri, anak itu kan, kemudian orang tua, tetangga-tetangga itu menjadi satu penguat. Iya. Dan menikah tahun berapa Mas? Saya nikah 2014. Pas fase-fase dilema itu sebenarnya. Bisa meyakinkan calon istri di sesuatu yang mungkin gelap. Gelap ya. Jadi sebenarnya saya kenal istri saya itu 2011. Itu ya kenal gara-gara Gunung Api Purba. Jadi saya dapat istri itu ya gara-gara ngurusi ini. Dulu saya masih ngurusi dari orang mau survei, deal-dealan harga, kegiatan itu masih pegang semua lah. Bahkan waktu itu ya gara-gara ini sering komunikasi, kemudian ini mahasiswa kok ngenyangi gitu kebangetan gitu kan. Jadi nawarnya itu padahal saya juga mahasiswa, saya tahu lah anggaran mahasiswa untuk makrab gitu kan ya. Nah dari situ itu sering komunikasi dan akhirnya malah jadi istri. Jadi waktu itu saya pun juga ya udah tahu lah apa yang saya lakukan, kemudian ketidakjelasan ini juga udah tahu ya. Akhirnya ya karena sudah saling memahami satu frekuensi ya pengenalan cukup lama. Saya kenal 2011, kemudian nikah di 2014. Jadi karena ngenyangnya kebangetan tuh malah dijadiin istri nih. Ini cocok buat Menteri Keuangan nih di rumah. Lalu proses untuk kemudian ini kan sekarang Ngelanggeran luas ya, dikenal ya. Dan sekarang pelangnya juga ada di mana-mana. Orang datang nggak lagi tersesat lah ya. Kalau didefinisikan atau dijelaskan Ngelanggeran tuh bagaimana Mas? Dalam konteks Gunung Kidul, dalam konteks DIY, dalam konteks Indonesia atau bahkan dalam konteks yang global? Ya Ngelanggeran jadi salah satu desa yang bersyukur bisa memberikan inspirasi juga di beberapa daerah. Satu desa yang berangkat dari minus tapi ada keinginan yang kuat dari masyarakat, kemudian niat yang tulus untuk bisa memberikan manfaat juga dan menjaga lingkungan, ya akhirnya menjadi satu daerah yang bisa berkembang dan bisa menghidupi juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan pengembangan desa wisata itu sebenarnya saya ingin mendorong dan mengajak
banyak pemuda yang ada di desa-desa baik di Gunung Kidul maupun di Indonesia pada umumnya untuk mereka mengambil peran. Jadi banyak sekali yang ya melihat kehidupan di kota itu lebih hebat. Atau lebih keren gitu. Ya itu mungkin sesaat ya kalau tidak dalam proses waktu yang panjang, tapi ya kita harus mengambil peran. Pengembangan Indonesia tidak harus semuanya di kota, tapi dengan optimasi dan mengelola dari keunikan di masing-masing desa itu bisa berkembang. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, satu hal yang kami rasakan juga seiring dengan pengembangan desa wisata itu terjadi proses saling menginspirasi dan saling terinspirasi. Kami merasa mendapatkan banyak teman, kemudian banyak saudara, termasuk banyak inspirasi dari wisatawan yang datang. Masyarakat kami, adik-adik kami yang awalnya dulu mungkin sekolah itu hal yang tidak penting, tapi dengan ketemu banyak orang yang datang, kemudian dia masih SMP tapi sudah jago banyak hal, itu menginspirasi adik-adik kami untuk lebih semangat belajar. Kemudian yang dari kota itu pun juga terinspirasi masyarakat yang ada di desa. Anak-anak kecil dia pandai main gamelan, kemudian lari-lari lewat pematang sawah itu imbang gitu kan. Itu juga satu hal yang ya ternyata perlu dibikin seperti itu. Ada jembatan untuk saling menginspirasi itu di desa. Jadi harapannya dengan pengembangan desa wisata ini, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desa itu tetap terjaga, tumbuh dan bisa meluas ya. Jadi kayak kesederhanaan, kemudian kerja keras, gotong royong, kemandirian itu tumbuh dan berkembang di desa. Dan itu udah ada sebenarnya kan, menjadi sebuah simpul atau kekuatan dari sebuah desa yang tetap terjaga ya. Nah dalam konteks yang lebih besar kan, kerja-kerja yang Mas Sugeng lakukan atau merawat nilai-nilai desa tadi dengan mencoba mengatasi problem utama yaitu air, itu kan jadi tren nih sekarang, kayak sustainability, lalu bagaimana sekarang ekonomi ke depan lebih hijau gitu. Apakah faktor itu juga membuat apa yang diupayakan Mas Sugeng ini juga kemudian mendapat sorotan ya, dan kemudian menginspirasi tempat-tempat lain? Jadi satu hal juga yang kami rasakan dan dapatkan seiring dengan bahkan dunia pun juga mengarah ke sana. Kami melakukan praktek kecil di tingkat desa, itu juga menjadi satu hal yang kita semakin yakin. Dan dari bahkan kemarin ketika kami bersyukur diapresiasi juga di tingkat dunia menjadi salah satu desa wisata yang baik, kira-kira seperti itu salah satunya menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Jadi apa yang dilakukan saat ini itu tetap bisa dinikmati di generasi-generasi berikutnya. Apa yang dikerjakan saat ini itu mempengaruhi proses keberlanjutan alam yang itu sebenarnya ini bukan warisan, tapi juga sebenarnya adalah titipan yang itu bisa dinikmati atau dilanjutkan ke generasi berikutnya. Kuncinya sebenarnya nggak eksploitatif kan? Nggak, jadi eksplorasi lah ya. Alam itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan tanpa harus mengganggu sebenarnya atau mengurangi. Justru semakin dilestarikan itu semakin memberikan kesejahteraan di masyarakat. Kalau untuk pengembangan, kan ini salah satu desa yang menginspirasi bahasa secara global pun dilihat secara dunia. Di Indonesia dan di negara-negara lain juga mulai tumbuh nih pengembangan kayak dalam tanda petik desa-desa wisata. Kalau Mas Sugeng melihat ini trennya gimana? Trennya sangat seperti yang jenengan sampaikan, bahkan di Indonesia itu setelah pandemi itu desa wisata didorong untuk bisa menjadi satu hal yang pariwisata masa depan lah. Walaupun tantangannya juga besar, banyak yang salah kaprah dalam tanda petik ya. Semua desa ingin menjadi desa wisata. Padahal belum tentu desa itu punya potensi yang kuat, masyarakat yang siap dan mau. Sebenarnya tidak harus dipaksa orang itu atau desa itu menjadi desa wisata. Mereka bisa supporting system di desa wisata. Tidak semua
desa itu punya magnet. Tapi semua desa itu punya potensi untuk bisa dikembangkan tanpa harus menjadi desa wisata. Dan itu yang ketika saya menjadi teman diskusi beberapa desa wisata yang mengembangkan itu, ya saya harus jujur. Ketika desanya memang nggak punya potensi ya jangan bohongi gitu kan. Jangan dipaksa dia untuk ini, tapi ini skemanya kamu harus kolaborasi dengan desa ini. Jadi tidak selamanya daya tarik utama ada di desanya, dan tidak selamanya yang jadi daya tarik utama itu hasilnya lebih besar, bahkan yang supporting itu bisa lebih besar juga. Apakah hasil pertaniannya untuk pangan di sana atau kerajinan di sana itu bisa. Untuk kesalahkaprahan itu apa respon mereka ketika Mas Sugeng mengatakan ini loh nggak bener loh? Ya, gitu. Ya kadang ada yang bisa menerima, tapi ada juga yang menganggap ini karena Ngelanggeran nggak mau disaingi. Itu juga hal yang menurut saya bahkan bukan itu. Bahkan mimpi saya Ngelanggeran ini bisa di copy paste di banyak desa. Karena saya meyakini ya ini akan jadi salah satu amal jariah ketika kita bisa memberikan memperluaskan manfaatnya. Nah, salah kaprah yang pertama itu. Salah kaprah yang kedua, memaknai desa wisata itu yang penting ada spot selfie di desa. Yang kadang dia justru kehilangan jati diri desanya karena terlalu sibuk membuat itu yang istilahnya yang nggak sesungguhnya ada di situ. Nah, itu juga masih menjadi satu tantangan lah ya. Walaupun ekosistem pengembangan desa wisata saat ini sudah cukup baik ya. Banyak pihak, baik dari pemerintah, kemudian Pak Sandi itu ya, swasta, termasuk BUMN segala macam itu kan sepakat untuk ini menjadi satu lokomotif yang bisa menggerakkan banyak sektor. Nah, kuncinya sebenarnya kalau tadi Mas Sugeng sebut kan tidak mengada-adakan, memang harus ada spot yang unik atau sesuatu yang orang mau datang ke situ karena ya nggak ada tempat lain gitu. Betul, persis. Dan kok istilahnya kontribusi desa yang lain sebenarnya nggak harus pada spotnya, tapi juga prasarana-sarananya untuk mendukung itu ya. Nah, untuk pengembangan yang kemudian orang bisa mengintegrasikan itu, Mas Sugeng bisa melakukan ini di Ngelanggeran dengan cara apa ya? Nah, sebenarnya di Ngelanggeran sendiri itu kami juga mencoba membuat model ya. Kita itu punya gagasan namanya kawasan Patok terintegrasi. Patok ini masuk Kecamatan Patok. Jadi satu kecamatan ini kan banyak desa. Desa itu tidak semuanya punya potensi wisata. Yang tadi ya itu terberi lah ya. Nah, mereka bisa supporting sistem. Contohnya gini, kami dengan desa sebelah, desa Bubung itu salah satu desa wisata juga, tapi kuatnya di kerajinan. Nah, kami di Ngelanggeran kami tidak terlalu mengembangkan itu, tapi ya kita berbagi peran. Ketika ada tamu kita rekomendasikan ke sana, atau dari Bubung itu yang kita tarik ke Ngelanggeran, sehingga bisa saling menguatkan. Karena pariwisata itu tidak terkotak-kotak oleh letak geografis, letak administratif sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari supporting bahan baku makanan maupun contohnya kami pisang salut coklat. Itu pisang di Ngelanggeran itu sudah kekurangan. Nah, kita bisa ngambil di desa lain. Kemudian kuliner itu juga bisa berkolaborasi. Jadi prinsipnya adalah bagaimana bisa mengidentifikasi dalam satu kawasan itu mengkoneksikan potensi yang kuat apa. Nah, kebetulan Ngelanggeran jadi magnet. Kemudian yang sudah datang dan berkerumun di sini itu bisa disebar di banyak desa sebenarnya. Ini Ngelanggeran kan sebagai sebuah contoh yang kemudian success story lah, ada cerita sukses di sini. Kalau Mas Sugeng lihat kemudian agak jauh gitu, apa yang menjadi faktor kunci untuk kemudian Ngelanggeran menjadi seperti ini? Tadi berapa disebut sih, tapi coba kalau lihat, oh ini ternyata faktor supaya jadi model juga atau jadi insight juga untuk teman-teman atau desa-desa lain yang berkembang ke arah situ. Jadi satu hal yang membuat seperti itu menurut saya salah satunya adalah yang Ngelanggeran ini bottom up dan top down itu ketemu. Jadi kekuatan yang besar dari bawah untuk berubah, kemudian support dari atas. Atas itu siapa? Pemerintah atas itu ada dari pemerintah, dari stakeholder lain, itu bisa ketemu. Walaupun proses ini juga tidak mudah. Proses.
Nah, akan sangat baik juga itu ketika pengembangan itu ya dua arah itu ketemu. Ketika terlalu kuat dari bawah itu juga bahaya. Mereka terlalu liar kemudian sulit dikendalikan. Terlalu kuat Top dari down. atas itu juga kurang baik, tidak ada rasa memiliki di masyarakat. Jadi itu yang salah satu yang membuat ini bisa berhasil, jadi. Ya? Kemudian yang kedua, peran pemuda itu cukup kuat di sini. Kadang ya mohon maaf, pemuda itu dipandang sebelah mata. Banyak yang tidak memberikan kesempatan untuk bisa tumbuh. Nah, kami itu diberikan ruang yang luas, cukup luas ya, oleh pemerintah desa, oleh tokoh masyarakat, sehingga oleh keluarga juga ya. Oleh keluarga juga, sehingga ya salah itu nggak apa-apa karena proses belajar kira-kira seperti itu. Tapi itu yang membuat kita jadi pede ya, pede kemudian tumbuh. Exercise. Kemudian yang ketiga, Ngelanggeran bisa seperti ini sebenarnya seiring dengan kekuatan dan teknologi yang semakin maju. Apa teknologi digital kah? Iya. Jadi mungkin akan beda ceritanya ketika proses pengembangan Ngelanggeran itu tidak ditopang dengan perkembangan teknologi. Itu menjadi satu akselerasi. Jadi proses membangun identitas digital itu juga kami lakukan. Bahkan dulu sejak zamannya Friendster lah ya. Friendster kemudian blog ya. Itu satu hal yang ya akhirnya orang lain tahu, diakselerasi ya, meluas ya. Bahkan cerita proses pengembangan itu menjadi orang terketuk kemudian ikut membantu, itu kami lakukan di awal-awal. Kami tidak jualan keindahan dan kenyamanan, tapi kami mencoba menyampaikan keinginan kuat kami untuk melakukan perubahan, dan ya akhirnya mereka yang tersentuh dan tertarik untuk mensupport. Mereka datang. Dan kalau lihat kan Mas Sugeng dulu aktif banget di blog ya. Ya, salah satunya. Kayak ini juru bicara Ngelanggeran ya guys. Setiap apapun cerita soal Ngelanggeran. Tapi itu kan malah jadi bahan percakapan beyond wilayah ini kan. Betul. Meluas, nggak hanya di Ngelanggeran, nggak hanya di DIY, bahkan di tingkat nasional. Saya pertama-tama lihat Mas Sugeng kayak juga di Facebook dulu atau di blog dulu cerita soal Gunung Purba iki opo dari situ terus kemudian muncul. Jadi tiga tadi ya, pertemuan antara yang top atau yang atas dengan yang bawah, lalu pemuda, dan ketiga memang teknologi. Itu. Nah, pertemuan itu kan itu harus ada jembatannya tuh. Siapa yang menjadi motor untuk menemukan atau menyamakan frekuensi yang atas cenderung mendikte, yang bawah cenderung liar itu? Satu hal yang saya rasakan itu adalah sesuatu itu akan lebih cepat terkonek itu ketika sering interaksi sebenarnya. Ngobrol. Kemudian ya kalau bapak saya itu sering ngendiko itu ininya rumusnya itu 3 AOI ya. Apa itu AOI? Ini bahasa Jawa. Jadi A itu ameng-ameng. Ameng-ameng itu kayak berhayal lah ya. Mimpi yang terlalu yang belum kegambar ya. Kemudian itu omong-omong itu diskusi yang lebih intens kayak FGD segala macam, pokoknya diskusi yang lebih intens. Kemudian I itu adalah iming-iming. Iming-iming itu memang menjual mimpi, menjual besok akan seperti ini, besok. Jadi itu ditanamkan. AOI ini diputar terus. Baik di masyarakat, di rumah, di pos ronda katakanlah, dan itu menjadi satu energi. Bahkan ya dulu orang itu kalau ketemu saya itu pasti akan ingat, pasti akan diberi brosur Ngelanggeran. Jadi tas saya itu isinya itu, sehingga ya orang akan ingat kalau Sugeng itu ya Ngelanggeran. Bahkan mimpi-mimpi saya pengembangan itu saya ceritakan di forum diskusi, kemudian di ini meracuni lah. Ya, akhirnya mereka ketika punya sesuatu yang bisa membantu kami, itu mereka ingat Ngelanggeran. Nah, itu pun juga saya lakukan saat ini. Mungkin tasnya isinya nggak brosur, tapi saat ini saya bawa coklat. Jadi kemana-mana misalkan itu coklat. Itu juga menjadi satu cara untuk membangun kedekatan. Jadi banyak pihak yang berkolaborasi dan mensupport kami itu karena kenal cukup lama. Sehingga melihat ada konsistensi. Orang lihat ini orang ada komitmen, kemudian ya itu sudah kelihatan proses untuk bareng-bareng. Ya mereka punya keinginan kuat. Ketika kita intervensi itu dampaknya besar. Itu pasti akan dibantu. Ameng-ameng, omong-omong, iming-iming. Boleh nih, saya baru dapat nih dari Ngelanggeran, dari ini identitas desa yang
muncul kemana-mana nih Mas Sugeng. Tadi Mas Sugeng kan menyebut juga soal bagaimana supaya ini masyarakat bisa terlibat, kan peran pemuda itu sangat kuat ya. Ada yang sering berpikir gini, sebesar apa faktor dana itu bisa mengembangkan? Apakah kita mengatakan bahwa dana itu nomor sekian, atau yang dana penting juga untuk pengembangan itu? Kalau di Ngelanggeran ketika awal-awal dulu kita justru tidak terlalu terkunci Fokus di dana. Oke, keuangan itu enggak. Yang penting itu ada keinginan yang kuat, kemudian kebersamaan. Bahkan dana itu banyak kami dapatkan itu ya support dari luar. Kita paling ya swadaya katakanlah cawe-cawe gitu ya, bareng-bareng. Swadaya katakanlah kegiatan gugur gunung segala macam, ada yang tenaga, katakanlah ada yang ini belikan makanan, ada yang punya bahan untuk bikin gazebo ya bahan. Tapi tidak terlalu secara spesifik kemudian ada anggaran sini kita baru jalan, itu enggak. Nah, banyak pihak itu yang mereka itu bisa datang dengan membawa dana. Yang penting kita itu bisa meyakinkan bahwa ketika diberikan dana itu kita bisa mengelola, bisa bertanggung jawab, tidak menimbulkan masalah dan memberikan manfaat yang besar. Kuncinya seperti itu menurut saya sih. Tapi setelah sekarang ada nilai ekonominya, distribusinya gimana, Mas? Nah, satu hal yang perlu menjadi perhatian juga ketika kita ingin pengembangan desa wisata itu adalah bagaimana pendistribusian hasil kegiatan kepariwisataan. Banyak juga saya jumpai ketika proses membangun itu guyup rukun. Ya, tuh gugur gunung semua, turun semua. Begitu ada uangnya itu menjadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada sistem pendistribusian yang fair lah, yang adil ya. Nah, kami itu mencoba belajar dari masalah pengalaman ya. Jadi Ngelanggeran yang sudah 15 tahun proses pengembangan ini itu juga ketemu berbagai tantangan dan masalah, termasuk mekanisme pendistribusian manfaat. Nah, saat ini kami sudah punya sistem yang cukup bagus dan itu bisa diterima. Salah satunya adalah membuat pendistribusian itu baik ke dusun, ke desa, bahkan ke retribusi di Pemkab. Jadi kita juga ada ke sana. Yang kedua adalah pembagian kas ke kelompok masyarakat, termasuk itu semuanya kita bikin sistem. Jadi kita pengembangan e-ticketing itu yang yaitu kan terdistribusikan berapa persen masuk kemana dan itu by sistem ya dibuat. Masyarakat akan semakin percaya. Dapat manfaatnya juga kan. Transparansi. Kemudian satu hal yang kadang dilewatkan itu adalah harusnya pengembangan desa wisata ini bisa memberikan manfaat yang menyentuh ke hal sosial. Jadi kami itu juga mengelola dana sosial, itu yang nanti diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sosial di desa. Jadi ada transparansi, ada manfaat yang nyata didapat oleh warga yang awal membangun dan kemudian membentuk desa ini. Dan kemudian tadi manfaat sosial yang kemudian dinyatakan ya. Ya kalau lihat dari ini emang tanpa harus mengada-ada, ini kan social entrepreneurship. Kalau saya lihat pilarnya dulu tahun 2000 berapa saya? 2017 dapat kesempatan dari British Council ke Birmingham itu untuk melihat, oh iya ini entrepreneurship, social entrepreneurship. Satu, secara bisnisnya jalan, ada manfaat ekonominya. Kedua, manfaat sosialnya nyata, kan? Semua desa, semua unit tadi kebagian. Yang ketiga, lingkungan. Itu problem pertama yang mau di-solve kan? Air tadi itu ya. Dan kemudian bawa manfaat yang cukup besar. Nah, sekarang Gunung Kidul itu kan kayak jadi magnet baru nih. Kalau tadi kan Ngelanggeran, jadi magnet tuh. Sekarang Gunung Kidul tuh kayak putri yang sedang bersolek untuk DIY. Dan sekarang ada jalan lebar banget depan kita saya lihat. Mas Sugeng lihat ini gimana? Jadi satu hal yang bisa mengangkat Gunung Kidul adalah pariwisata. Satu hal yang membuat orang itu bisa aktif, kemudian akhirnya mereka mendapatkan sesuatu, itu salah satunya adalah pengembangan pariwisata. Sehingga itu menjadi satu brand yang dipakai juga dari Kabupaten Gunung Kidul. Dan ya nyata, akhirnya banyak sekali pertumbuhan pengembangan pariwisata, dan itu menurut saya juga hal yang positif. Banyak sekali masyarakat yang dulu mengadu nasib meninggalkan Gunung Kidul, itu banyak yang kembali atau bahkan stay kayak Mas. Betul. Itu juga menjadi satu fenomena yang menurut saya
ya Gunung Kidul ternyata sudah bisa menyadari apa yang dimiliki kemudian bersolek tadi. Kalau dulu itu ibaratnya ya putri cantik tapi dia itu belum sadar bahwa dia itu cantik. Makanya dia harus ke tempat lain untuk membuktikan bahwa dia cantik gitu. Betul. Perkembangan kan ada kecemasan nggak? Ini kan menjadi sangat terbuka. Ya. Lalu kita lihat jalan lebar banget. Ya. Apa akan ada truk tronton 18 roda akan lewat gitu, akan ngangkutin gunung-gunung. Ya. Ini saya sendiri belum kebayang sih, ini bisa jalan gede banget. Nah, wisata yang nggak tahu, mudah-mudahan tidak sih, yang eksploitatif kan justru bahaya kan. Ya, berlawanan betul. Dengan yang Mas Sugeng perjuangkan, betul. Yang berkelanjutan dan tren dunia kayak gitu. Ya, satu hal juga, jadi pariwisata itu sesuatu itu pasti akan ada dampaknya. Persis. Baik positif maupun negatif. Bahkan kita jalan aja ada dampaknya. Okay. Apakah ada semut yang terinjak atau rumput ini. Nah, sama pariwisata itu juga. Proses pengembangan pariwisata itu juga ada dampaknya, baik positif maupun negatif. Nah, kami itu berupaya mengoptimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif. Nah, satu hal yang menjadi satu kecemasan saya pribadi itu adalah akses yang semakin terbuka ke Ngelanggeran. Jadi ada jalan baru yang saat ini masih dibangun, bahkan ngelewati depan rumah saya 30 meter gitu kan. Lebar banget kan. Itu juga menjadi peluang, tapi dari satu sisi juga ancaman. Nah, satu hal yang coba kita lakukan saat ini itu adalah bagaimana membuat strategi untuk adaptasi dan menghambat laju perkembangan yang negatif. Itu ke arah negatif. Nah, salah satunya adalah kita nyusun namanya Riparkal. Rencana Induk Pariwisata Kalurahan. Itu yang harapannya kita bisa jagani dalam tanda petik nilai-nilai yang ada di Ngelanggeran, kemudian Gunung Kidul gitu ya. Skema pengembangannya juga bisa didorong ke lebih lebar. Jadi tidak terfokus di satu titik yang di situ punya titik apa istilahnya titik jenuh atau titik khusus yang tidak boleh terlalu besar. Fokus di situ ya. Pembangunan di situ. Nah, itu juga menjadi satu hal yang harapannya nanti banyak pihak yang bisa membantu Ngelanggeran untuk bisa jaga Ngelanggeran tidak kehilangan identitasnya, keunikannya, value-value-nya. Riparkal tadi ya? Ya, rencana Induk Pariwisata Kalurahan. Basisnya ada kalurahan ya. Dan ini kayaknya akan menjadi unit terkecil untuk menjaga hal yang sudah ada dan baik ini ya. Betul. Di luar atau di tengah ancaman terbukanya akses yang lebar. Mas Sugeng bayangkan apa yang akan terjadi Gunung Kidul nanti? Kalau dulu orang ke Gunung Kidul itu mungkin dia sudah punya perencanaan yang kuat ya. Karena butuh effort yang cukup besar. Akses, waktu segala macam sehingga dia memang merencanakan dan sudah terseleksi di situ. Nah, saat ini dengan akses yang sudah sangat luas dan mudah, seleksi itu hilang sehingga orang ibaratnya lewat hanya noleh sedikit dia tertarik bisa mampir. Nah, menurut saya yang harus disiapkan itu adalah skema edukasi yang lebih baik, sehingga orang yang datang itu mereka bisa teredukasi bahwa ya kita harus turut berkontribusi dan menjaga alam ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat lokal itu untuk terlibat aktif dan mengambil manfaat dari proses pengembangan ini. Kalau dulu mungkin orang nggak ada yang tertarik mau investasi atau Kidul, apa istilahnya mengembangkan di Ngelanggeran ataupun di Gunung Kidul. Tapi sekarang saat ini sudah banyak juga yang nanya tanah di sana berapa Mas gitu kan. Ini kalau saya sewa seperti apa. Nah, itu hal-hal yang menurut saya ya peluang juga, tapi kita harus ketemu mitra yang satu frekuensi ya. Dengan upaya untuk tadi kan jaga apa yang sudah baik dan kemudian hal yang baru itu membawa manfaat baik yang lebih besar lagi ya. Betul. Kalau Mas Sugeng sekarang lihat apa yang terjadi dan kemudian bayangin nanti aksesnya menjadi sangat besar, orang nggak terseleksi lagi, ada kekhawatiran nggak ini cuma akan dilintasi doang untuk ke sebuah tempat akses jalan besar itu ujungnya kemana sih kalau Mas Sugeng lihat? Iya, jadi pantai atau? Ya, nanti jalan besar ini sebenarnya connecting dari jalan Solo, orang jadi tidak harus dari arah Solo katakanlah, tidak harus lewat Jogja kemudian naik ke Bukit Bintang Patok, tapi dia bisa langsung. Nah, tembusnya nanti akan jalur lintas selatan, pantai segala macam. Kalau saya lebih
ya dia tidak akan hanya lewat, tapi saya justru khawatir terlalu banyak orang, kemudian beragam karakter yang dia belum melakukan persiapan dan belum mengenali. Kaget ya, shock. Itu makanya kita harus punya ya kode etik maupun SOP yang kuat. Apa yang boleh, apa yang tidak dilakukan, kemudian aturan main yang harus kita kuatkan. Ya bentengnya ibaratnya kita harus semakin kuat. Tapi kalau lihat dari kegigihan sama konsistensi Mas Sugeng dengan teman-teman yang lain sih harusnya ini bisa dihadapi sih. Semoga. Ya perubahan pasti akan terjadi, lalu mungkin akses akan terbuka, tapi sekali lagi perubahan itu juga harus lihat apa yang sudah tumbuh dan kemudian menjadi kekuatan sama-sama kan untuk pengembangan itu ya. Nah ini challenge yang hampir semua tempat wisata terjadi. Iya, betul. Tapi yang shocking itu sih emang butuh apa istilahnya persiapan ya. Kadang-kadang masyarakat nggak siap, akhirnya diambil alih semua tuh. Iya. Potensi yang ada tidak oleh masyarakatnya, tapi oleh orang-orang luar ya. Nah kalau lihat ini terakhir nih Mas. Dulu kan 2011 memulai dengan ya belum clear lah, gelap gitu ya istilahnya ya. Lalu di challenge sama orang tua dan sebagainya. Lalu kemudian tahap ke tahap punya ruang pembuktian dan kemudian sekarang menjadi sesuatu dan dilihat orang gitu ya. Kalau lihat ini perjalanannya Mas Sugeng memaknainya gimana ini ya? Untuk orang-orang yang mau memulai lah. Misalnya betul. Di usia Mas Sugeng mau mengawali sesuatu itu. Ya sebenarnya kalau intens memulai itu 2007 ya. Jadi saya itu bersyukur proses pengembangan Ngelanggeran itu ketika saya masih muda, saya masih sekolah, saya masih punya ruang dan waktu yang cukup besar. Dan bikin salah apapun masih salah itu menjadi biasa gitu kan. Sehingga menurut saya ya teman-teman harus melakukan sejak dini. Kenapa? Karena ya pengalaman itu didapat dari proses mengalami. Dan ketika kita sudah dapat pengalaman itu ya insya Allah tidak akan menjadi masalah. Jadi sesuatu itu kadang terasa berat karena baru pertama dilakukan dan itu ketemu masalah. Tapi ketika gagal lagi ya. Nah itu menurut saya ya anak muda dia tidak punya beban banyak. Dia masih proses belajar, dia dekat dengan sumber informasi, katakanlah bisa membangun tim yang solid. Nah itu awali dari situ. Buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau ini katanya suruh menghabiskan jatah gagalnya gitu kan. Sehingga nanti harapannya sudah siap. Itu yang pertama. Jadi ya anak muda harus mengambil peran dan berkontribusi dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang kedua, saya itu sangat merasakan sekali bantuan dan ya tangan Tuhan itu hadir dari berbagai sudut ketika kita itu punya niat baik. Jadi jangan terlalu khawatir yang akan menanggung kita. Tapi ya ketika kita punya niat yang tulus untuk membantu dan memberikan manfaat ke banyak orang, itu biasanya kita akan dipermudah. Saya sangat meyakini ketika kita punya niat baik itu dipertemukan dengan orang-orang baik yang lain. Dan itu saya rasakan. Bahkan yaitu membuat saya terkoneksi dengan banyak pihak. Kemudian yang ketiga, menurut saya juga kita tidak boleh terlalu merasa paling ya. Karena kami pernah mengalami masa kami menganggap kami itu yang paling berjasa mengembangkan Ngelanggeran. Dan itu ternyata kesalahan terbesar kami. Pariwisata itu tidak bisa diklaim dan dilakukan oleh satu pihak. Harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Masyarakat, pemerintah, swasta, pihak-pihak lain, stakeholder lain, sehingga ya kita membuka ruang untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan support kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian yang terakhir mungkin ya pengembangan desa, proses pemberdayaan itu adalah proses perjalanan. Perjalanan itu banyak mengalami banyak jalan ya. Kadang lurus, kadang berkerikil, kadang harus turun dulu untuk naik gitu kan. Nah itu juga kami maknai ya perjalanan itu harus dinikmati. Yang bisa menikmati ya kita ketika kita bisa menata hati kita. Jadi noto hati
kondisinya boleh seperti apapun, crowded seperti apa kita, tapi kita ininya jaga. harus dijaga. I see. Karena perjalanan itu akan selesai ketika kita tidak jalan lagi. Jadi saya itu juga pernah merasakan, jadi saya kan orang gunung ya, kegiatan ke Anambas lewat laut dan itu badai gitu kan. Ya saya akan selalu cemas ketika saya tidak bisa nata hati. Okay. Tapi ketika bisa nata hati ya kita bisa menikmati perjalanan itu. Jadi meskipun itu karena ketika saya semakin panik itu justru membuat saya tidak nyaman. Kepanikanmu tidak akan mengurangi persoalan yang sedang ada kan. Nah, itu noto hati itu menurut saya juga hal yang ya inilah dinikmati aja. Prosesnya kayak gitu. Oke. Apa potensi salah udah dimanfaatkan sebanyak apa nih masa mudanya? Udah banyak banget. Ya, kalau ya saya itu bersyukur punya tim yang kuat ya. Jadi Ngelanggeran seperti ini itu karena tim kami, masyarakat kami dan teman-teman saya. Komplit namanya tim itu semuanya ada. Eneng karakter itu dia yang sabare kelewat gitu kan. ada yang temperamen, ada yang itu kekuatan tim ya. Sehingga saling mengisi semangatnya pun kadang saya baru down, ada juga teman-teman yang masih ini. Jadi ya itu karena kekuatan dari tim dan menurut saya supporting system itu harus diciptakan. Jadi masuk ke dalam komunitas yang sehat kalau saya menyebutnya, sehingga di situ kita bisa tumbuh dan tambah energi positif. Jangan masuk ke komunitas yang malah membuat negatif, negatif. Tadi kalau kita punya kebaikan, terterima oleh orang lain, kebaikan lain akan datang. Betul. Dan itu kayak keyakinan yang proven juga sih, ya maksudnya pegang itu. Nah terakhir nih, untuk jaga konsistensi itu apa kuncinya? Kan nggak selalu perjalanan itu tadi kan lurus-lurus aja, nggak naik terus, nggak jalannya halus terus. Apa yang membuat Mas Sugeng punya konsistensi dan kuat dijaga? Jadi saya itu memaknai dan meyakini ya, saya Muslim, saya sangat meyakini bahwa ini adalah salah satu ibadah. Jadi ketika kita punya niat baik, kemudian bisa membuat sebuah sistem, sistem ini akan dijalankan terus oleh banyak orang. Itu amal jariah itu akan tetap mengalir ke kita, sehingga ya itu yang membuat bensin saya itu nggak akan habis-habisnya ya. Tapi kalau yang dicari itu uang, kalau nggak ketemu uang mungkin kita sudah kecewa. Jadi saya sangat meyakini itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat menikmati silaturahmi. Jadi jalan kemana aja. Saya itu selalu belajar ke banyak orang, banyak tempat yang saya kunjungi itu saya punya guru baru, punya saudara baru, dan ya mungkin ada hal sedikit yang bisa kita bagi, tapi kita bisa menyerap banyak hal, dan itu yang membuat saya enjoy sampai saat ini. Itu sih Mas. Iya. Ini sambil ngomong soal dibanding-banding, kita sepanjang lagu, sepanjang ngobrol ini ini khas banget di desa. Ini ada dangdutan, ada keroncong ya kalau sore. Ini saya kasih tahu Mas Sugeng, ini ada orang Gunung Kidul. Dia pergi ke kota katanya mencari mimpi di kota, padahal mimpimu ada di sini. Tadi apa? Ameng-ameng, omong-omong sama iming-iming. Wah itu ya value yang dari Bapak ya. Iya dari Bapak. Saya mendapatkan langsung dari Bapak. Ya, thank you Mas Sugeng. Obrolannya nih sejam lebih dan kita tamu udah mulai banyak yang datang nih. Ini terbukti bahwa tanpa harus woro-woro kemana-mana, kalau orang udah dapat manfaatnya orang akan datang dengan sendirinya sih. Kebaikan, menemukan kebaikan yang membentuk saudara baru. Jadi kami membangun persaudaraan. Jadi pariwisata untuk silaturahmi dan persaudaraan. Saudara lebih panjang daripada wisata sih. Betul. Karena saudara kan sering akan datang, kalau wisata sekali dua kali. Boleh nih konsepnya. Makasih Mas Sugeng. Sukses buat Langgeran dan teman-teman di sini. Mudah-mudahan jalan besar yang dibuka itu membawa manfaat yang baik sih. Amin. Dan kebaikan yang Mas Sugeng sampaikan diterima dan kemudian kebaikan lain ikut datang. Iya, siap. Turun. Tersuwun. Sip.